Iya, Pak Mualim sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan modul 2 KB1, 2 dan 3. Yang pertama Pak Mualim, Durratu Nasikin, Afikri Mutahari, Nurul Afia, Ratih Iriani, Ana Nurlaini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita presentasikan. Monggo Pak Mualim. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya. Ada kendala. Halo? Halo? Sudah Ya, terdengar teman-teman? Sudah. Ya. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan, terutama saya dari pertama Mualim akan menyampaikan modul 2, yaitu media dalam pembelajaran matematika SD. Media pembelajaran dalam pembelajaran matematika SD adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menampilkan, mempresentasikan, menyajikan, atau menjelaskan bahan pelajaran kepada peserta didik, yang mana alat-alat itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelajaran yang diberikan. Media dalam pembelajaran matematika relatif sama dengan media dalam pembelajaran bidang-bidang lain. Media-media tersebut dapat berupa media sederhana, media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Media sederhana misalnya papan tulis. Nah, sebagaimana umumnya lazimnya papan tulis kita gunakan sebagai media menyampaikan pelajaran matematika khususnya. Dengan media papan tulis kita menggunakan media kapur. Untuk menambah kejelasan kita bisa menggunakan kapur warna untuk memperjelas kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu. Papan tulis yang dimaksud adalah papan dari kayu atau triplek dengan warna hitam atau blackboard. Karena alasan kuno, karena alasan kotor, ketinggalan zaman, kemudian itu ya kita tahu sendiri serbuk kapurnya bisa dipakai anak-anak untuk membuli yang lain, memberi bedak wajah temannya yang lain. Akhirnya seiring perkembangan zaman muncul yaitu green board, yaitu papan tulis hijau atau biru yang tapi jarang untuk digunakan. Yang sekarang umumnya yaitu whiteboard, papan tulis dengan warna putih, melamin dengan media alat tulis yaitu kapur tulis. Spidol buat marker. Kemudian juga ada papan grafik, yaitu papan dengan garis, ya, papan dengan garis-garis tertentu digunakan untuk melaporkan, memberi informasi perkembangan peserta didik kita. Yang berikutnya juga media sederhana ini bisa papan pengumuman. Papan pengumuman ini bisa biasa kita taruh di kanan kiri papan tulis, ya, berisi dengan pengumuman dalam. Monitor. Ya. Pak, presentasinya kok belum berubah ya slide-nya? Masih slide ini, Bu. Masih pada slide ini, yang kedua ini. Di saya ini masih slide 1, Pak. Masih menerangkan slide 1. Ini masih ini sama anggota.
Masih anggota itu loh Pak tulisannya. Iya. Masih nama anggota. Oh. Belum bergerak kayaknya. Mana-mana itu? Bu Nurul mungkin bisa. Bu Nurul mungkin. Ya. Sudah, Bu? Sudah, Ibu? Bisa saya lanjutkan? Bisa Pak, sudah. Itu ya yang kemudian adalah media cetak. Ya, media cetak bisa berupa buku, buku pegangan guru atau buku bahan siswa. Nurul itu di close dulu dikembalikan lagi gitu mungkin saya ngadat itu kayaknya. Iya. Oh, iya Pak, ya. Bentar, coba lagi. Bu, maaf masih dalam proses. Proses. Sudah belum ini, Bu? Sudah? Yang slide kedua, Bu. Slide kedua, kegiatan belajar 1. Atasnya. Ya, yang itu. Ya, itu, Bu. Ya, sudah. Bisa saya mulai lagi, Bu? Iya Pak, silakan. Yang bawahnya, Bu, yang bawahnya. Ya. Selanjutnya yaitu media cetak, misalnya buku atau modul atau lembar kegiatan siswa, petunjuk praktik atau praktikum. Media berikutnya yaitu media elektronik, misalnya OHT atau OHP,
overhead transparency atau overhead proyektor, yaitu semacam peralatan yang ada sumber daya dengan memberikan plastik mika kemudian ditaruh di bagian atas, kemudian diberi pencahayaan dan diarahkan ke layar. Jadi ini sudah lama ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat OHP maupun OHT ini, berarti Bapak Ibu seusia dengan saya. Yang kemudian berikutnya yaitu audio. Audio ini bisa radio, bisa tape recorder dan lain-lain sebagainya. Kemudian audio dan video, audio visual, bisa TV, bisa DVD, bisa VCD dan lain-lain, LCD dan lain-lain. Kemudian bisa juga kalkulator, komputer dan internet. Lanjut Bu. Bu, ya, silakan dilanjut slide Iya. berikutnya. Ya, ini sudah saya ganti. Wes, Pak. Terima kasih, itu dari saya. Untuk berikutnya akan disampaikan pada Bapak Nasikin. Terima kasih. Terima kasih. Pengelompokan di atas dapat diganti dengan alasan tertentu, misalnya dengan media sederhana dan media modern, serta media cetak dan media non-cetak, juga media proyeksi dan media non-proyeksi. Tuntutan masa kini agar guru mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Perlu mendapat perhatian dan tanggapan dari banyak pihak. Kalau tidak, pendidikan di Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara lain. Slide selanjutnya. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan media pembelajaran antara lain: lebih menarik, tidak membosankan bagi siswa, lebih mudah dipahami karena dibantu visualisasi yang dapat memperjelas uraian, dan lebih bertahan lama. Mohon maaf Pak, ini slide Gimana? Saya ulang lagi, lebih bertahan lama untuk diingat, karena mereka lebih terkesan terhadap tayangan atau tampilan. Selanjutnya, mampu melibatkan peserta pembelajaran lebih banyak. Selanjutnya, dapat digunakan berulang kali untuk meningkatkan penguasaan bahan ajar, dan lebih efektif karena dapat mengurangi waktu pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan Pak Fikri. Oke, terima kasih. Melanjutkan dari Bapak Nasikin tadi, kita akan membahas tentang bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika di SD. Oke, dalam pembelajaran matematika di SD, agar bahan pelajaran yang diberikan lebih mudah untuk dipahami oleh siswa, maka diperlukan alat. Alat itu ya nggak perlu mahal, ya cukup yang murah-murah aja. Nah, bisa dari karton, kertas, kayu, kawat, kain untuk
menanamkan konsep matematika sesuai dengan keperluannya. Nah, maksud dari manipulatif itu apa? Ya, maksud dari manipulatif adalah bahan-bahan tersebut bisa dipegang, dipindah, dipasang, dibolak, dibalik, dilipat, dipotong oleh siswa, sehingga bisa disebut bahan manipulatif. Adapun fungsi dari bahan manipulatif adalah untuk menyederhanakan konsep yang kiranya seumuran SD masih sukar menangkapnya. Atau bisa dibilang abstrak. Dengan seperti itu, konsep-konsep yang relatif abstrak tadi bisa terlihat lebih nyata. Menjelaskan konsep secara konkret, menjelaskan sifat-sifat tertentu yang terkait dengan pengajaran operasi hitung dan sifat-sifat bangun geometri. Oke, berikut ada beberapa, ada 4. Yang pertama bahan manipulatif dari kertas tadi. Nah, bahan kertas ya bisa sangat mudah diperoleh, warnanya beragam, bisa kertas manila, bahkan kertas sampul yang enggak terpakai bisa juga udah dipakai. Nah, manfaat bahan manipulatif dari kertas yaitu untuk menjelaskan pecahan dari mulai konsep sama nilai sampai operasinya. Misalnya kita punya satu kertas utuh, itu ya anggap saja itu 1. Kalau kita potong jadi 2, nanti kertasnya jadinya setengah, dipotong lagi, itu namanya 1/4, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah model stick. Bisa banyak sekali, dari sapu, dari tusuk pentol, tusuk sate ini murah sekali, ini 5.000 udah dapat satu plastik besar. Nah, di sini dengan model stick ini atau lidi tadi bisa kita gunakan untuk konsep satuan, puluhan atau ratusan. Misalnya kita kareti satu persatu, misalnya karet ada 10, yang satunya ada 100. Itu untuk menjelaskan tentang konsep satuan, puluhan, dan ratusan. Selanjutnya kita punya model persegi atau strip dari kayu triplek. Nah, hampir sangat sama dengan model stick tadi atau lidi, fungsinya untuk menjelaskan konsep numeral, kesamaan bilangan, dan operasi bilangan bulat. Selanjutnya yang terakhir, model kertas bertitik atau berpeta. Kertas bertitik dapat bersifat persegi atau bersifat isometrik. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan geometri. Bangun posisi datar tegak miring pada bangun datar. Dengan perkembangan ketersediaan bahan saat ini, ya mungkin kertas sudah banyak ditinggalkan karena sudah ada whiteboard. Bahan manipulatif pada hakikatnya membantu guru dalam mengajar sehingga siswa mudah menerima konsep matematika yang sifatnya abstrak. Oke, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Awaan. Modul 3 bilangan bulat. Halo? Dengar Ibu? Halo, Ya Bu, terdengar. Terdengar. Pak Mualim sudah ya? Sampun Ibu, sampun. Oh, tapi belum ada ini soal-soalnya ya Pak? Soalnya di Soalnya belakang Bu, jadi belakang, 1. Jadi 1 dengan? Nanti di belakang bagian Di sesi belakang akhir. semuanya Bu, 5 soal. Oh iya, iya, baik, terima kasih. Nggih Bu, ngapunten.
Bu Nurul, monggo silakan dilanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, bilangan bulat. Pembelajaran materi bilangan bulat di SD serta ragam permasalahannya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan-bilangan yang bertanda negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, yang kemudian disebut bilangan bulat negatif. Yang kedua, bilangan 0. Dan yang ketiga, bilangan-bilangan yang bertanda positif, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang selanjutnya disebut sebagai bilangan bulat positif. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk mengenalkan konsep operasi hitung pada sistem bilangan bulat dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pengenalan konsep secara konkret, kedua tahap pengenalan konsep secara semi-konkret atau semi-abstrak, dan tahap yang ketiga adalah tahap pengenalan konsep secara abstrak. Tahap pengenalan konsep secara konkret itu bisa menggunakan 2 cara, yaitu model pendekatan himpunan dan menggunakan model hukum kekelan panjang. Nah, di gambar itu model himpunan menggunakan manik-manik, dan untuk hukum kekelan panjang menggunakan pita garis bilangan dan tangga garis bilangan. Untuk contoh lengkapnya ada di modul halaman 3.17 sampai 3.21. Selanjutnya, tahap pengenalan konsep secara semi-konkret atau semi-abstrak itu diarahkan bagaimana menggunakan garis bilangan. Langkah maju untuk operasi penjumlahan dan langkah mundur digunakan untuk operasi pengurangan. Yang ketiga, tahap pengenalan konsep secara abstrak juga dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat yaitu 1. Sifat tertutup. Setiap jumlah 2 bilangan bulat merupakan bilangan bulat lagi. Yang kedua, sifat pertukaran atau komutatif. Untuk sebarang 2 bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan B plus A. Yang ketiga, sifat pengelompokan, yaitu untuk sebarang 3 bilangan bulat A, B, dan C berlaku A plus B dalam kurung plus C itu sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Yang ketiga, sifat bilangan 0 sebagai unsur identitas penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A. Dan yang kelima adalah sifat inverse penjumlahan, yaitu lawan suatu bilangan. Lawan atau inverse dari suatu bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif dan sebaliknya. Kemudian, sifat bilangan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat itu hanya berlaku sifat tertutup saja. Ya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Bu Rate. Iya, berikutnya yang D, tahap pengenalan konsep secara abstrak. Penggunaan alat peraga ataupun garis bilangan untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat mempunyai keterbatasan karena tidak dapat menjangkau bilangan-bilangan yang cukup besar. Dengan demikian, kita harus dapat menyampaikannya tanpa menggunakan alat bantu yang didahului oleh proses abstraksi. Setelah melakukan proses abstraksi, diharapkan pada saat kita mengenalkan konsep operasi hitung secara abstrak kepada siswa tidak terlalu mengalami kendala yang berarti. Dari segi mental siswa siap menerima pelajaran dalam tahap pengenalan konsep yang abstrak. Untuk memberikan pemahaman kepada anak, mereka diinstruksikan untuk melihat atau memperhatikan kembali hasil-hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada waktu mereka menggunakan alat bantu. Misalnya untuk penjumlahan, ada contohnya 2 ditambah 5 sama dengan 7, 2 tambah min 5.
sama dengan min 3 atau min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Min 2 ditambah 5 sama dengan 3 atau 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Min 2 ditambah min 5 sama dengan min 7. Slide berikutnya, Bu. Perlu diinformasikan kepada siswa bahwa dari keempat hasil penjumlahan bilangan-bilangan di atas, ada beberapa hal menarik yang bisa disimpulkan untuk melakukan ketepatan-ketepatan, yaitu yang pertama, jumlah 2 buah bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Jumlah 2 bilangan bulat satu positif dan yang satu lagi negatif, hasilnya dapat berubah menjadi bilangan bulat positif atau bilangan negatif, atau yang dapat pula menghasilkan bilangan 0. Berikutnya, jumlah 2 buah bilangan bulat negatif adalah bilangan negatif. Selanjutnya, Bu. Halo, Bu. Oke. Saya rubah ini. Nah. Iya, Mbak. Lanjutkan aja. Yuk. Perhatikan pada gambar peragaan garis bilangan di bawah. Di situ ada gambar, misalnya 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Di modul juga sudah ada. Selanjutnya untuk tahap pengenalan secara semi abstrak, dapat kita simak pada uraian berikut. Sebagai acuannya adalah konsep-konsep operasi hitung perkalian pada sistem bilangan cacah. Pada perkalian bilangan-bilangan cacah, tentunya kita sudah mengenal beberapa sifat berikut, yaitu komutatif, artinya untuk setiap bilangan cacah A ditambah A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Asosiatif artinya untuk setiap bilangan cacah A, B, dan C berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ada unsur identitas yaitu 1 artinya untuk setiap bilangan cacah A berlaku A kali 1 sama dengan A kali 1 kali A sama dengan A. Berikutnya, Bu. Halo. Selanjutnya dengan menggunakan pengertian perkalian dan sifat-sifatnya bilangan cacah akan kita bahas mengenai perkalian pada sistem bilangan bulat dengan cakupan. Yang pertama, perkalian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif caranya sama seperti pada waktu melakukan perkalian-perkalian pada bilangan-bilangan cacah atau pada bilangan asli, yaitu sebagai berikut. 3 dikalikan 6. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. 6 dikalikan 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 18. Perkalian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Misalnya, 3 dikalikan min 7 sama artinya dengan min 7 ditambah min 7 ditambah min 7 sama dengan 21. 4 dikalikan min 3 sama artinya min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 sama dengan min 12. Yang ketiga, perkalian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Misalnya min 4 dikalikan 6 sama dengan min 24. Min 3 dikalikan 5 sama dengan min 15. Min 8 dikalikan 6 sama dengan min 18. Yang keempat, perkalian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Misalnya
min 5 dikalikan min 2 sama dengan 10. Min 7 dikalikan min 4 sama dengan 28. Min 8 dikalikan min 3 sama dengan 24. Min 10 dikalikan min 15 sama dengan 150. Bu, lanjut. Lanjut, Bu. Sudah ini, Bu. Sudah. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif sama dengan bilangan positif. Sudah, Bu. Ya, baik. Ana. Sekarang lanjutkan ini ya. Sudah selesai ya? Oh, masih kegiatan 2. Belum, Bu. Oke. Iya, iya. Dilanjutkan sama Ibu Ana. Oke, terima kasih Bu Rate. Saya akan melanjutkan yaitu kegiatan belajar 2. Halo. Iya, Bu. Masih Bu Rate ya? Halo, Bu Ana. Masih jenengan ya, Bu ini? Bu Rate. Jenengan, Bu. Sudah jenengan. Oh, sudah saya. Ye. Sudah dengar ya, Pak ya? Saya lanjutkan. Sudah, monggo. Ya, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta sistem persamaan linear. A. Operasi hitung perkalian pada bilangan bulat dalam tahap pengenalan konsep secara konkret. Pada operasi perkalian, bilangan cacah telah diketahui bahwa 3 kali 4 yang dibaca 3 kali 4-an, artinya 4-nya 3 kali. Sedangkan 4 kali 3 yang dibaca 4 kali 3-an diartikan 3-nya 4 kali. Dari uraian yang singkat ini dapat kita tekankan bahwa sebenarnya perkalian pada suatu bilangan dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Operasi hitung perkalian pada bilangan bulat dalam tahap pengenalan konsep secara semi-konkret atau semi-abstrak. Pada tahap pengenalan konsep secara semi-konkret, prosesnya diarahkan kepada bagaimana menggunakan garis bilangan, seperti halnya saat menggunakan alat peraga. Maka dalam tahap ini pun penggunaannya harus mengacu pada prinsip-prinsip penggunaan garis bilangan tersebut. Prinsipnya, cara kerja garis bilangan sebenarnya sama dengan prinsip kerja pada alat peraga balok garis bilangan. Selanjutnya, yang B adalah sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Untuk mengetahui sifat-sifat yang ada pada perkalian, bisa dilihat pada tabel 3.2 pada halaman 3.59. Nah, di situ bisa dilihat, di situ kita bisa mengetahui sifat-sifat dari bilangan bulat. Selanjutnya, yang pertama, hasil perkalian bilangan bulat dalam tabel 3.2 perkalian di atas merupakan bilangan bulat pula. Berarti pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat ketertutupan. Yang kedua,
semua bilangan bulat dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Atau jika A bilangan bulat, maka A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Yang ketiga, semua bilangan bulat jika dikalikan 1, hasilnya akan tetap, yaitu bilangan bulat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pada operasi perkalian bilangan bulat ada unsur identitas, yaitu A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Yang keempat, semua bilangan yang terletak di bawah diagonal utama itu sama dengan semua bilangan yang terletak di atas diagonal. Jadi ini menunjukkan bahwa operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif, yaitu jika A dan B sebarang bilangan bulat, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A. Yang kelima, dari tabel 3.3 yang ada di halaman 3.60, letak keistimewaannya pada kolom ke-6 dan kolom ke-7, yaitu mungkin sudah dari Bapak Ibu ada yang sudah mengerjakan. Pada halaman 3.60 sudah diisi tabel titik 3, 3.3, 3.4, dan 3.5. Pada kolom ke-6 dan kolom ke-7, yaitu hasil perkalian bilangan-bilangan pada kolom 7. Padahal pengelompokannya berbeda. Hal ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa pada operasi perkalian bilangan bulat bersifat asosiatif, yaitu jika A, B, dan C sebarang bilangan bulat, maka berlaku A kali B kali C, A kali B kali C. Selanjutnya yang ke-6, Bu Nurul. Dari tabel 3.4 pada halaman 3.60, letak keistimewaannya ada pada kolom ke-5 dan ke-8, yaitu hasil operasi hitung pada kedua kolom tersebut sama kedua kolom menghasilkan bilangan 10, min 14, min 12, dan 9. Demikian pula halnya untuk tabel 3.5, bahwa pada kolom ke-5 dan ke-8 menghasilkan bilangan-bilangan yang sama, yaitu min 14, 10, min 18, dan min 9. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif, yaitu jika A, B, dan C bilangan-bilangan bulat, maka berlaku A plus B kali C sama dengan A kali C plus B kali C, dan bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C, dan A plus B kali C itu sama dengan A kali C plus B kali C. Kemudian A kali B min C untuk pengurangannya sama dengan A kali B min negatif dikurangi A kali C, dan A dikurangi B kali C itu sama dengan A kali C dikurangi B kali C. Kemudian selanjutnya B operasi bilangan bulat operasi pembagian pada bilangan bulat. Operasi pembagian adalah proses pencarian faktor yang belum diketahui dari suatu perkalian. Karena bentuk pembagian dapat dipandang sebagai bentuk operasi perkalian dengan salah satu faktornya belum diketahui. Seperti halnya pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Maka operasi hitung pembagian pada bilangan bulat pada tahap pengenalan konsep secara konkret juga dapat diketahui dengan menggunakan alat peraga balok garis bilangan. Bisa dilihat, itu saya ambil gambar pada halaman 3.65. Jadi, di situ ada contoh negatif 6 dibagi 2. Caranya, yaitu A6 min negatif 6 itu adalah A, dan 2 itu adalah misalkan B. Untuk menuju bilangan yang akan dibagi misalnya A, dengan skala besar, bilangan pembaginya misalnya B,
beberapa langkah kita dapat menjalankan model baik maju maupun mundur agar dapat sampai ke bilangan. Posisi awal model bergantung pada bilangan pembaginya atau yang B. Bila bilangan pembaginya merupakan bilangan positif, jadi seumpama nilai B-nya itu lebih besar daripada 0, maka posisi awal model menghadap ke bilangan positif. Nah, itu jadi awal model, jadi A sama B itu kan lebih besar yang B. Jadi modelnya menghadap ke yang positif. Kemudian 6 dibagi 2. Itu kan 3, jadi mundur 3. Hasilnya -3. Selanjutnya, Bu, dalam pembagian bilangan bulat berlaku, dilanjut Bu. Dalam pembagian bilangan bulat berlaku, bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat positif juga. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Yang terakhir, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Selanjutnya, D. Persamaan dan pertidaksamaan dengan satu peubah. Ada kalimat terbuka, pernyataan, peubah, dan konstanta. Penyelesaian kalimat terbuka. Dalam menentukan pengganti suatu kalimat terbuka harus dilakukan seteliti mungkin karena tidak tertutup kemungkinan bahwa jawabannya tidak hanya satu, dapat pula pengganti tersebut lebih dari satu. Contoh sudah ada di modul. Kemudian penyelesaian persamaan linear dengan satu peubah dapat dilakukan dengan menjadikannya persamaan tersebut dalam bentuk persamaan ekuivalen yang paling sederhana. Contohnya juga ada di modul. Kemudian penyelesaian pertidaksamaan linear dengan satu peubah dapat dilakukan dengan cara menjadikan pertidaksamaan linear ini ke dalam bentuk pertidaksamaan ekuivalen yang sederhana dengan cara yang sama seperti pada waktu mencari persamaan ekuivalen. Hanya saja kita perlu hati-hati pada saat mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif. Karena dalam keadaan ini terjadi perubahan tanda ketidaksamaan. Contohnya juga sudah ada di modul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan untuk soal-soal. Dilanjut Bu Nurul untuk soal-soalnya. Bisa diganti slide-nya. Bu Nurul. Ya, sudah kelihatan belum ini ya? Jadi keluar sendiri. Belum. Tertutup di tab. Oh iya, sebentar. Iya, ini adalah 6 soal dari kelompok 6. Nanti bisa dijawab oleh teman-teman semua. Pertama, apa fungsi media pembelajaran dalam pembelajaran matematika SD? Silakan untuk dijawab. Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Bapak Ibu, monggo untuk yang nomor 1. Silakan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 6. Boleh menjawab Bu. Sedikit ya. Monggo Pak Dengan Hari. siapa Pak?
Pak Heri. Terdengar enggak suaranya? Soalnya sinyalnya Monggo. enggak error. Monggo Pak Kalau Heri. gitu Suaranya kedengeran Bu atau tersendat? ya sudah, Menurut Pak. media pembelajaran itu fungsi alat bantu untuk memahamkan pembelajaran atau materi terutama dalam pembelajaran matematika. Jadi media dari yang tadi disampaikan ada banyak media kan, ada papan tulis, itu sebagai alat atau perantara agar mereka mudah untuk memahami. Seperti itu Bu, Pak. Sila. Boleh menambahkan? Silakan Bu, monggo. Oke, terima kasih. Oke, saya Umi Anissa akan coba menjawab pertanyaan yang nomor 1. Dari penjelasan tadi bahwa salah satu fungsi media pembelajaran itu adalah, ya benar, alat bantu pembelajaran untuk menampilkan, mempresentasikan, menyajikan, atau menjelaskan bahan pelajaran kepada peserta didik. Selain itu, media pembelajaran juga membantu siswa untuk lebih terfokus perhatiannya pada pembelajaran, di samping bisa meningkatkan motivasi belajar siswa juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Mianisa. Monggo, yang lain ada yang ingin menjawab lagi? Saya Bu mencoba menjawab. Saya Cynthia Ismawati. Oke, silakan. Mungkin untuk media pembelajaran bagi pelajaran siswa pada pembelajaran matematika khususnya itu untuk bisa saja untuk memperjelas penyajian dari guru agar tidak terlalu bersifat abstrak seperti itu. Dan yang kedua, bisa juga untuk mengatasi keterbatasan waktu ataupun ruang dan juga indera dari kita. Cukup itu, Bu. Terima kasih Bu Cynthia Ismawati. Ya, Menjawab lagi. Oke, Saya kalau ingin tidak menjawab nomor 1. Oke, monggo. Bu Mil. Apa fungsi media belajar dalam belajar matematika? Mungkin anak tidak dengan adanya media pembelajaran bosan karena ada medianya, apalagi dengan pelajaran matematika itu kan anak-anak menganggap bahwa pelajaran matematika itu kan sangat sulit. Kalau dikasih media pembelajaran berarti anak lebih menarik pembelajarannya. Ya, sudah itu. Oke, Bu Mil, terima kasih. Jadi untuk nomor 1 sudah dijawab 4 orang, Pak Heri, Bu Mianisa, Bu Cynthia Ismawati, dan Bu Umil Khairiyah. Monggo Pak Mualim untuk jawabannya Bapak Ibu tadi sudah benar apa belum? Silakan. Terima kasih Bu Ana. Jawaban dari Bapak Ibu tadi sudah benar ya. Jadi media pembelajaran yaitu fungsinya untuk alat bantu pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, oleh kita dalam menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Ya, seperti dengan alat pembelajaran, media-media yang lain, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah mempresentasikan dan menyajikan materi yang kadangkala sulit diterima oleh siswa yang abstrak. Bisa menjadi lebih mudah diterima karena bentuknya sekarang sudah berubah menjadi nyata. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, jawabannya sudah betul.
Lanjut ke Bu Nurul, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mualim. Dilanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu agar bahan pelajaran yang diberikan itu lebih mudah dipahami oleh siswa, apakah bahan-bahan yang diperlukan dan disiapkan oleh guru harus mahal? Monggo Bapak Ibu untuk menjawab. Coba menjawab, Bu. Halo. Ya, Bu, Pak. Monggo, Pak. Monggo, silakan. Agar bahan pelajaran diberikan lebih mudah dipahami oleh siswa, maka bahan yang diberikan siapun harus mahal. Saya kira itu tergantung dari kemampuan sekolah. Kalau memang sekolahnya mampu untuk memberi barang-barang yang memang atau alat atau media pembelajaran yang bagus, saya kira juga boleh. Tetapi ketika sekolah itu belum mampu, maka Bapak Ibu guru di sekolah bisa menyiasati dengan barang-barang bekas. Misalnya dalam pembelajaran bangun ruang, bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas seperti kardus, terus kemudian kaleng-kaleng bekas, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nursiam. Mungkin ada yang lain yang menjawab. Mohon izin menjawab. Oke, dengan Bu siapa? Bu Dita. Oke, monggo Bu Dita. Ya, hampir sama seperti Pak Sam tadi. Standarisasi mahal itu tergantung sekolah itu sendiri. Kadang kalau ada beberapa sekolah yang mampu untuk menyiapkan, mungkin yang dimaksudkan untuk bahan-bahan yang standar atau yang lebih efisien seperti itu, mungkin menurut saya tidak harus mahal. Kalau misalkan persiapan kita sebelum mengajar itu sudah prepare dengan baik, kemudian materi ajar juga kita cukup menguasai, kemudian kita menyambungkan sendiri dengan bahan-bahan di sekitar kita. Bisa juga menggunakan alam, bisa juga menggunakan seperti tadi kertas-kertas untuk pembuatan bangun ruang. Biasanya kalau saya untuk kelas bawah, untuk mengajarkan penjumlahan dan pengurangan, biasanya kita menggunakan bahan dari alam. Jadi kayak mengambil batu, kemudian kita kumpulkan. Untuk pengurangan misalkan 12, ini standar ya Bu ya, 12 kemudian dikurangi 7, kita bisa menggunakan batu itu, kemudian kita kurangi 7 batu, seperti itu. Itu untuk pengurangan dan juga penjumlahan. Dan untuk media-media lain kita juga bisa menggunakan bahan-bahan sekitar, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dita. Mungkin ada yang mau menambahi lagi untuk jawab 2. Monggo, Bapak Ibu. Menambahkan sedikit saja. Yang Monggo Pak Eri. Yang penting itu tidak mahalnya atau mengenanya. Jadi apapun itu jika mengena atau efektif itu lebih baik daripada mahal tapi tidak mengena atau tidak efektif. Bahkan kadang ada mahal tapi bahkan gurunya pun tidak bisa menggunakan. Nah, itu lebih parah lagi seperti itu. Mending yang murah tapi bisa digunakan atau lebih efektif dan bisa mengena, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eri. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menjawab untuk soal nomor 2 atau sudah cukup? Oke, mungkin sudah cukup ya. Untuk jawaban dari Pak Nursiam, Bu Dita, dan Pak Eri, moga Pak Fikri, jawabannya sudah betul atau belum ya? Pak Fikri, monggo. Oke. Ya,
jawabannya saya kira tepat sekali ya. Ya, agar bahan pelajaran yang diberikan lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya emang nggak perlu mahal ya. Nah, ya untuk agar siswa mudah paham ya kita menyesuaikan karakteristik dari mulai karakteristik sekolah, kemampuan sekolah untuk membiayai karakteristik siswa, untuk cocokkan materinya, dan yang terpenting ya ketersediaan media. Kalau medianya nggak ada ya nggak usah media pun nggak masalah. Nah, misalnya jual beli penambahan dengan jual beli untuk materi kelas 1 SD ini kok ya pakai kertas saja ditulis angka 1000, 2000, 3000, nah, nggak perlu pakai uang beneran. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu mengapa penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika bisa menguntungkan. Monggo Bapak Ibu untuk menjawab soal nomor 3. Ferry coba menjawab. Oke, monggo Pak Ferry. Iya, jadi dengan menggunakan media pembelajaran matematika itu saya rasa nanti siswa menjadi lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Kemudian gurunya juga lebih mudah dalam menyampaikan materi. Dan yang terakhir itu pembelajaran matematikanya menjadi lebih menarik daripada jika tidak menggunakan media. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin ada yang lain untuk menjawab? Monggo, siapa yang mau menjawab? Halo. Izin menjawab. Nggih, monggo. Monggo Bu. Mengapa penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika bisa menguntungkan? Karena dengan menggunakan media pembelajaran siswa akan tertarik dan termotivasi sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Cukup. Oke, terima kasih Bu Ervin. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin menjawab. Izin menjawab, Bu. Oke. Menurut saya, keuntungan media, penggunaan media dalam matematika yaitu untuk bisa menyamakan konsep atau pandangan yang ingin disampaikan guru terhadap siswa. Jadi siswa itu langsung tahu maksudnya guru, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Wilda. Ada yang mau menjawab lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, dari jawaban Pak Ferry, Ervi dan Wilda, monggo untuk Pak Nasikin, sudah benar atau belum? Terima kasih. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan media pembelajaran, yang pertama lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Lebih efektif karena dapat mengurangi waktu pembelajaran. Mampu melibatkan peserta pembelajaran lebih banyak. Dan dapat digunakan berulang kali untuk meningkatkan penguasaan bahan ajar. Serta lebih bertahan lama untuk diingat karena mereka lebih terkesan terhadap tayangan atau tampilan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Nasikin. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan sifat pada operasi penjumlahan
dengan operasi pengurangan bilangan bulat. Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab soal nomor 4. Boleh menjawab lagi nggak, Bu? Monggo. Dengan Bu siapa? Umi Anissa. Oke, monggo Bu Umi Anissa. Oke, untuk sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan dan pengurangan, kalau pada penjumlahan itu ada sifat tertutup, komutatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, kemudian adanya unsur identitas dan unsur invers. Sedangkan pada pengurangan itu hanya berlaku sifat tertutup saja. Ya. Terima kasih. Bu Umi Anissa, selanjutnya Bapak Ibu yang lain, monggo yang mau menjawab. Monggo, Bapak Ibu, ada yang ingin menjawab lagi? Saya mencoba menjawab, Bu. Oke, monggo dengan Bu. Siapa? Untuk menambahi saja. Oke. Rindiana. Oke, monggo Bu Rindiana. Tadi untuk sifat penjumlahan sudah disebutkan oleh Bu Umi Anisya. Dia memiliki sifat tertutup, komutatif, asosiatif, identitas, dan invers penjumlahan. Kalau di perbedaannya dengan sifat pengurangan, di pengurangan itu tidak terdapat sifat komutatif. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rindiana. Mungkin itu saja. Tanya. Ya, untuk perbedaan antara penjumlahan bilangan bulat pada penjumlahan itu berlaku sifat tertutup, komutatif, asosiatif, unsur identitas penjumlahan, dan unsur invers. Sedangkan pada pengurangan hanya berlaku sifat tertutup saja. Oke, terima kasih. Dilanjutkan soal yang kelima. Dilanjutkan soal yang kelima, yaitu sebutkan ragam permasalahan dalam pembelajaran bilangan bulat di SD. Monggo Bapak Ibu yang ingin menjawab. Izin menjawab, boleh? Untuk nomor 5. Monggo Bu. Ibu Mil. Sebutkan ragam permasalahan dalam pembelajaran praga atau garis bilangan yang menyimpang dari prinsip kerjanya. Dan yang nomor 2 adalah salah penafsiran bentuk. Itu saja. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin menjawab, monggo. Jika tidak ada, silakan untuk Bu Ratih untuk menjawab. Jawabannya tadi sudah disebut Bu Umi. Betul atau belum? Bu Ratih? Monggo. Untuk nomor 5, jawabannya sudah betul atau belum yang dijawab Bu Umil? Halo, nggak kedengeran Bu, putus-putus. Bu Ratih sudah selesai. Ini jawabannya Bu Umil sudah selesai. Gimana? Iya. Oke. Disimpulkan. Halo. Halo. Bu Ratih. Halo, maaf Bu, suaranya yang saya terima putus-putus Bu.
Iya, tadi nomor 5 sudah dijawab Bu Umil. Monggo jenengan simpulkan untuk soal nomor 5. Jawabannya seperti apa? Halo. Halo, Bu. Iya, Bu Rate. Bagaimana, Bu? Silakan dijawab untuk soal nomor 5, Bu. Tadi sudah dijawab Bu Umil. Iya. Iya, sampun. Iya, sudah, Bu. Oke, dilanjut untuk nomor 6 ya. Iya, Bu. Jika suatu persegi panjang diketahui panjangnya X plus 3 cm dan lebarnya sebentar. Jika diketahui persegi panjang, diketahui panjangnya X plus 3 cm dan lebarnya X plus 2 cm, maka hitunglah nilai X jika kelilingnya diketahui 42 cm. Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Tak jawab ya, Bu. Nggih, monggo. 8, Bu. Bapak, monggo. 8. Jawabannya 8. Mungkin pakai cara, jelaskan pakai caranya, Pak. Oh, gitu. Ada 2 cara, pertama pakai rumus keliling ya. Kedua itu pakai permainan biting gitu. Jadi kalau semua permainan biting kita sediakan 42 biting ya, 42 biting itu sebagai keliling dengan panjang yang sama, nanti akan terbentuk panjang dan lebarnya. Nah, tapi itu main kesimpulan ya. Main kesimpulan dan teka-teki nanti. Kalau semua pakai rumus ya, K itu sama dengan kelilingnya itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya. Panjangnya sendiri adalah X plus 3, lebarnya sendiri adalah X plus 2. Nanti akan ketemu persamaan 2X plus 6 plus 2X plus 4 sama dengan 42. Nah, nanti kita gabungkan atau kita kumpulkan yang memiliki X dan kita kumpulkan yang tidak memiliki X. Itu nanti ketemu 4X sama dengan 32. X-nya 32/4 sama dengan 8 cm. Itu. Ada 2 Ya, cara. terima kasih Pak Riza. Mungkin yang lain yang ingin menjawab? Bapak Ibu yang lain yang ingin menjawab? Nggih. Mungkin caranya beda dengan Pak Rizal, Bu. Dengan Bu siapa? Bu Rindiana. Nggih, monggo. Sama, Bu. Mungkin. Untuk keliling kan sama. Nggih. Pakai rumus keliling persegi panjang. Itu kan hasilnya paten pasti sama kebanyakan. Oke. Ya, terima kasih Bu Rindiana. Ya, saya simpulkan jawaban Pak Rizal dan Bu Rindiana itu sudah benar, jawabannya 8. Jadi kita memakai rumus persegi panjang, yaitu panjang kelilingnya ya. Kelilingnya diketahui 42 cm. Jadi kelilingnya 42, panjangnya diketahui tadi X plus 2. Dan lebarnya X plus 2. Jadi tinggal dimasukkan
Terus kemudian nilainya ketemu 8. Jadi kita mencari kelilingnya dulu ya. Sebelumnya itu kita mencari kelilingnya kan rumusnya 2 kali panjang kali lebar. Diketahui P-nya panjangnya X plus 3, lebarnya X plus 2. Kelilingnya adalah 2 kali X plus 3 plus 2 kali X plus 2. Kemudian kelilingnya ketemu 4X plus 10. Terus kemudian kita masukkan keliling sama dengan 42 dan kelilingnya diganti 42. 42 sama dengan 4X plus 10. Terus kemudian kedua ruas itu dikurangi 10. Jadi sisa 32 sama dengan 4X. Terus kemudian kedua ruas dikalikan 1/4. Jadi 1/4 kali 32, 1/4 dikali 4, hasilnya 8 sama dengan X atau X sama dengan 8. Jadi X-nya ketemu 8. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu semuanya. Saya lanjutkan ke Bu dosen. Monggo. Ya, halo Bapak Ibu semua. Ya, gimana? Sudah selesai semua ini presentasinya? Ampun, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya. Saya mau tanya, apa itu tadi soalnya jadi 1 ya? Modul 2 sama modul 3. Oke, Bu. Ada 6 soal tadi. Oh iya. Kelompoknya sama tidak? Beda ya? Sama, Bu. Kelompoknya 1, jadi 1 ya? Iya, kelompok 6 menjelaskan modul 2 dan modul 3. Oh iya. Bu Sami. Iya. Kelompoknya Pak Mualim, saya minta tolong ya, soalnya dipisah ya antara modul 2 sama modul 3 dipisah, bisa enggak? Jadi PowerPoint-nya soal untuk modul 2 soalnya diletakkan di PowerPoint modul 2 gitu. Bisa ya? Iya. Iya. Terima kasih. Terus Bapak Ibu yang lain, saya bisa minta tolong. PowerPoint-nya semua dikirim ke grup, bisa tidak nggih? Jadi maksimal besok hari Rabu PowerPoint-nya sudah selesai. Dikirim ke grup. Kenapa, Bosan? Halo. Kalau dikirim ke grup nanti soalnya tahu semua, Bu. Oh iya. Ya Japri aja deh. Iya. Japri aja, Bu. Japri aja, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Kapan ya bisanya? Rabu, insya Allah Ibu Rabu. Paling lambat Kamis nggih. Ya, begitu ya. Baik. Bu mau bertanya, Bu Erlin? Iya, silakan Ibu. Ini kan tadi kelompok 6 kan ada 2 modul. Lah mintanya jenengan itu dijadikan 2 PowerPoint atau jadi 1, Bu? 2 ya, beda-beda. Oh, nggih 2 PowerPoint nggih? Iya. Oke, Bu, terima kasih. Baik. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi tidak? Yuk, silahkan ditanya. Mungkin ada pertanyaan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Mohon maaf atas tadi awal-awal tadi, Bu, kesulitan masuk.
mengganggu. Tidak apa-apa, Pak. Kami memahami. Nggih, ngapunten. Iya. Mewakili Tidak kelompok apa-apa, Bapak Ibu. Kalau kesulitan masuk atau ada kendala seperti Pak Mualim tadi itu tidak apa-apa. Saya juga seperti itu kan, biasa keluar masuk. Meskipun saya di kota belum berarti sinyal saya lancar ya. Nggih, mewakili kelompok 6, Bu. Ngapunten. Iya, Pak, nggak apa-apa. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ya. Monggo, Boleh monggo. tanya, Bu? Iya. Mungkin selama ini kan di sini juga banyak yang sudah berhasil ya mungkin dengan anak didiknya. Gini, untuk masalah di modul 2 tadi kan ada yang namanya pembagian. Kalau nggak salah seperti itu, Pak Mualim, nggih. Bu Ana, nggih. Iya. Itu untuk mengajarkan untuk di kelas bawah itu bagaimana ya? Soalnya saya pernah lihat bukunya itu yang sekarang itu kok ada gitu loh. Gimana? Terdengar enggak, Pak? Enggak terdengar? Terdengar. Maksudnya gimana, Pak? Gini loh, untuk mengajarkan pembagian atau operasi hitung bilangnya pembagian itu loh, Pak. Untuk yang di kelas bawah itu kan di situ kan ada soal pembagian. Di kelas bawah, Pak, biasanya kan cuma biasa. Ternyata di situ sudah mulai agak rumit gitu loh, Pak. Itu mungkin ada triknya atau ada solusinya sendiri. Mungkin bisa bantu saya gitu loh, Pak. Atau Bu, mungkin di kelas bawah sekarang sudah banyak pembagian. Iya, Pak. Izin menjawab ya, Pak Eri. Pak Eri. Terutama di kelas. Iya. Nggih, monggo silahkan. Mungkin kalau di kelas bawah itu kita pakai itu pembagian dengan cara pakai apa ya, seperti digambarkan buah atau apa. Terus umpama 6 dibagi 3. 6 dibagi 3, kita buat 3 mangkok, terus kemudian dari 6 buah itu kita ecer ke 3 mangkok tersebut. Nanti di setiap mangkok itu Bu, maaf, kameranya semua dinyalakan. Saya sambil laporan akhir sesi. Terima kasih. Silakan, Bu, dilanjut. Nggih. Jadi gini, Pak Eri, bisa dipahami, Pak? Lah, kenapa kok mati? Pak Eri. Iya, Bu ya. Maaf. Bisa apa didengar? nanti nggak bisa? Apakah nanti itu nggak berpengaruh di kelas atasnya, Bu, kalau sudah jadi kebiasaan? Lah, yang jenengan tanyakan kan yang kelas bawah, untuk yang kelas bawah seperti itu. Oh, seperti itu. Soalnya kemarin juga ada yang model gini loh. Apa ya? Lingkaran-lingkaran, saya nggak paham itu. Lingkaran-lingkaran disuruh bagi, mungkin sama dengan enggak seperti itu. Iya, betul ya. Ya, Disuruh mungkin gitu, Pak. satu-satu gitu ya. Iya. Oh, seperti itu. Itu nggak lama loh, Bu. Ini ada juga pembagian itu kan pengurangan secara berulang. Oh, Jadi, iya. itu kan 6 dibagi 3, berarti 6-nya dikurangi 3, sama dengan 0. Lah, dilihat angka 3-nya ada berapa? Ada 2. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Gitu, Pak. Tapi gini ya, Bu, yang kemarin saya lihat itu angkanya itu sudah mulai besar, Bu. Yang repot di situ, Bu. Masa di kelas 3 angkanya besar sekali gitu. Kalau sudah besar berarti pakai itu, Pak, porogapit. Wah. Kalau porogapit sulit, Bu. Iya, kemarin bener, Bu. Saya kadang sampai mau protes, Bu, itu.
Gara-gara bukunya itu soalnya itu besar-besar angkanya. Terus kemudian anaknya itu disuruh menghafalkan perkalian, Pak. Kalau sudah hafal perkalian, insya Allah pembagiannya lancar. Oh, GG kalau begitu. Soalnya kok di kelas 3 sudah ada seperti itu, apalagi kalau mungkin angka kecil mending Bu ya, 6 bagi 3 itu bisa diterapkan tadi. Tapi kalau sudah angka besar itu kan di kelas bawah kan sulit Bu. Kalau ya, mungkin dibantu oleh kelompok 6 yang lain. Atau mungkin gini, apa ya? Apa salah pembuatan buku gitu loh Bu? Tidak Pak, memang di kelas 3 itu sudah ada pembagian, saya juga mengajar. Berapa angka Bu? Mungkin 2 Pak, Fuad. 2. Kalau di benar enggak ya? Coba. Kemarin saya pernah lihat soalnya berapa ditunjukkan nanti biar enggak bingung. Kalau hal angka itu paling repot Bu. Pak Heri rambutnya baru. Sampai dong. Makasih Bu, makasih. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama. Mungkin saya bisa nanti membantu yang kalau ada kesusahan seperti itu. Bantuan atau perhatian? Alam, Pak Ferry. Pak Ferry, Pak Heri Dianto. Ibu. Ya, saya apresiasi untuk kelas ini. Pokoknya Bapak Ibu hadir pada link ini. Terus kalau misalkan berdiskusi, tanya jawab, nanti ada poin lebih. Tetapi insya Allah semoga nilainya Bapak Ibu bagus. Juga UAS-nya nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Bukan UAS, take home test ya. Iya Bu, THE. Baik. Iya, Bapak Ibu mungkin saya... Oh iya, kasih sampai minggu depan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.